Halo teman-teman, kita masih menjelajahi kota Pangkalan Bun di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang memiliki nilai sejarah dengan budaya dan tradisinya yang unik. Kota Waringin Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki banyak tempat wisata. Dan salah satunya adalah Tanjung Puting. Teman-teman, kalau minggu lalu kita sudah berada di Tanjung Puting dan menyusuri Sungai Sekonyer, sekarang kita berada di Kota Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat tempat-tempat yang menarik, baik itu tempat wisata maupun tempat-tempat lain yang unik dan menarik untuk kita kunjungi. Nah, sekarang yuk kita jalan-jalan melihat Kota Pangkalan Bun. Pangkalan Bun adalah sebuah kota yang memiliki cerita sejarah yang indah. Dulu kota ini menjadi pusat pemerintahan sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang sultan yang terkenal bernama Sultan Imanuddin ke-9. Nah teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke Istana Sultan Imanuddin, dan istana ini terkenal dengan nama Istana Kuning. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di Istana Kuning. Nah, teman-teman, kalau kita mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting, setelah kita mengunjungi Tanjung Puting, jangan pulang dulu. Karena di Pangkalan Bun ada objek wisata yang bisa kita kunjungi selain Tanjung Puting, yaitu Istana Kuning. Dari sinilah kita akan mengetahui sejarah kota Pangkalan Bun yang menarik. Oleh sebab itu, teman-teman, kita nanti akan ke dalam dan kita melihat seperti apa Istana Kuning dan ada apa cerita di dalamnya. Istana Kuning didirikan sekitar tahun 1806 pada masa pemerintahan Sultan Imanuddin sebagai Sultan ke-9. Istana ini dibangun sebagai pusat ibu kota pemerintahan Kutaringin. Nah, kalau sekarang kita mengenal namanya Kota Waringin Barat, dulu disebut dengan nama Kutaringin dan dipindahkan ke Pangkalan Bun yang sekarang namanya menjadi Pangkalan Bun. Ketika kita masuk, kita akan melihat 4 bangunan besar dan megah. 4 bangunan ini merupakan simbol dari 4 istri sultan yang berbeda-beda asalnya. Dan istana ini dibangun dengan megah dari kayu ulin yang kita tahu sebagai kayu yang paling kuat. Dan kayu ulin ini sering digunakan sebagai bahan utama untuk mendirikan bangunan tradisional di Kalimantan. Teman-teman, kita sekarang akan masuk ke ruang Kesultanan Kutaringin. Dan di sini kita bisa melihat foto-foto para sultan terdahulu termasuk Sultan Imanuddin. Kita juga bisa melihat barang-barang peninggalan kerajaan yang sampai sekarang masih disimpan, dirawat, dan dilestarikan dengan baik. Di sini juga terdapat koleksi peralatan makan, perhiasan, peralatan-peralatan lainnya seperti guci-guci yang dulu digunakan masih terjaga dengan baik. Selain itu juga kita bisa melihat singgasana yang berwarna kuning serta koleksi lainnya yang masih disimpan di sini sebagai salah satu peninggalan yang berharga. Dari ruang kesultanan kita menuju ke ruang sebelah di bangunan pertama yang memang hanya ruangan kosong, tapi dulunya di sini Sultan Imanuddin sering berdiri dan bisa melihat langsung ke pemukiman rakyat Pangkalan Bun. Istana Kuning memiliki 4 bangunan yang bentuknya berbeda dengan nama yang disesuaikan dengan asal-usul para istri Sultan Imanuddin. Bangunan pertama adalah bangunan Dayak, yang kedua bangunan Cina, yang ketiga Melayu, dan terakhir adalah Portugis. Warna kuning yang dipilih sebagai nama Istana Kuning bukan berarti istananya berwarna kuning, teman-teman. Tetapi warna kuning dipilih karena mendekati warna emas yang merupakan simbol kemakmuran bagi Kesultanan Kutaringin dan rakyatnya. Nah, teman-teman, itulah
perjalanan kita ke Istana Kuning sebagai simbol sejarah Kota Pangkalan Bun. Jangan lupa teman-teman, kunjungi Istana Kuning, Kota Pangkalan Bun. Teman-teman, Istana Kuning memang berbeda dengan istana-istana yang lain yang ada di Indonesia. Tetapi jangan lupa, sejarah Kesultanan Kutaringin adalah cikal bakal Pangkalan Bun menjadi kota yang kini terkenal di dunia. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita semua nih, generasi muda Indonesia, untuk terus bercerita tentang Istana Kuning sambil melestarikan sejarah dan budayanya. Teman-teman, ternyata banyak juga ya yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemarin kita menyusuri Sungai Arut dengan perahu, seru juga ya. Dan mengunjungi Istana Kuning serta mengenal sejarah Kesultanan Kutaringin. Dan tentu saja kita ke Taman Nasional Tanjung Puting, tempat konservasi orangutan yang sangat indah. Oh ya teman-teman, sebelum pulang ke Jakarta kita mampir dulu ke pusat oleh-oleh yang letaknya di pusat kota Pangkalan Bun. Di sini dijual berbagai macam makanan ringan khas Pangkalan Bun yang rasanya enak dan variannya banyak. Selain itu juga ada souvenir menarik dari kerajinan tangan khas Kalimantan. Minggu depan kita akan mengunjungi lagi tempat-tempat yang berbeda sambil belajar bersama. Jangan lupa teman-teman tetap di sini, di Jalan, Lihat, dan Cerita.